Shalom, selamat pagi teman-teman ya. Sangat membahagiakan kalau kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Puji Tuhan, semoga Ibu berharap kalian semua yang ada di rumah, Bapak dan Ibu guru juga dalam kondisi yang sehat walafiat, mendapat perlindungan daripada Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesehatan yang baik, dan Tuhan juga menyertai dan melindungi dalam peristirahatan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Dan semua itu karena Engkau sangat mengasihi kami. Ajar kami untuk belajar mengasihi Engkau terlebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar di dalam Injil Yohanes yang ditulis oleh Yohanes sendiri dalam pengiringannya kepada Tuhan. Dia melihat ada banyak hal perkara, ada banyak hal yang terjadi, dan itu ditulis langsung oleh Yohanes. Ya, kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ke 19. Ibu baca ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki." 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Puji Tuhan. Ya. Bagaimana perjalanan Petrus ya setelah dia meresponi akan perintah Tuhan itu ya. Khotbahnya 3.000 orang bertobat dan kematiannya sangat tragis, yaitu disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas ya. Bukti bahwa Petrus sangat dan sangat mengasihi Yesus. Nah, tetapi di ayat ini dikatakan teman-teman ya, ada 3 kali pertanyaan yang dilontarkan Tuhan Yesus kepada Petrus, dan dua-duanya jawabannya sama. Sebenarnya kalimatnya tiga-tiganya sama bunyinya jawaban Petrus. Hanya pertanyaan Yesus yang ketiga kalinya itu yang membedakan cara penyampaiannya, sehingga Petrus itu merasa, orang Jawa bilang, terenyuh, tergugah hatinya ya. Kenapa kok Tuhan ini bertanya sampai 3 kali ya? Biasanya orang bertanya dan diulang-ulang itu menekankan sesuatu yang sangat penting untuk orang tersebut ya. Dan memang benar pada akhirnya Petrus itu memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan ya, untuk mewartakan Injil. Nah, teman-teman, sekilas kita melihat Petrus ya, apa yang disampaikan, yang dijawab, apa yang ia jawab atas pertanyaan Tuhan itu, waktu pertama kedua itu kesannya ya, orang bilang selengean ya, atau asal bicara, asal menjawab, asal ngomong ya, ngomong doang. "Ya Tuhan, aku sangat mengasihi." Ya Tuhan. Tapi pertanyaan yang ketiga baru Petrus ini
karena di sini pertanyaan begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Tuhan Yesus tidak lagi memakai kata lebih daripada mereka ini. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah teman-temannya yang sama-sama mengiring Tuhan Yesus, yang 12 rasul itu ya. Nah, kita bisa menarik kesimpulan sebenarnya di sini ya, bahwa Yesus itu begitu mengasihi Petrus, tentu mengasihi yang lain ya, mengasihi yang lain. Dia ingin meyakinkan seberapa jauh, seberapa dalam ya, kasihnya kepada Tuhan. Seberapa dalam, seberapa jauh kasihnya kepada Tuhan. Ya, pada saat dia melihat sesuatu yang di luar nalarnya, bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Nah, itulah yang digenapi dengan pertanyaan Yesus ini. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, yang kita petik pada pagi hari ini adalah kita kalau ditanya, kita kalau menjawab, atau kita kalau bicara, jangan asal bicara. Orang bilang asbun, orang bilang kamu mah ngomong doang, ya. Kamu nggak ada isinya, kamu ngomong doang. Kamu nggak ada duitnya, kamu ngomong doang. Nah, pernah kan kita dengar sekeliling kita ngomong begitu? Ya. Atau kitanya bilang cuman ngomong doang kok. Beneran. Nah, ya. Setelah selidik punya selidik, jawabannya cuman ngomong doang. Kesannya itu nggak ada rasa tanggung jawab dengan apa yang kita katakan atau kita keluarkan dari mulut kita. Ya. Kita belajar pada pagi hari ini teman-teman, bahwa apa yang kita jawab, apa yang kita keluarkan dari mulut kita sebenarnya harus dipertanggungjawabkan. Dan itu benar-benar sudah kita pikirkan. Ya, sudah kita pikirkan sehingga tidak ada penyesalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti Petrus. Tuhan tahu akhir dari kehidupan Petrus, tetapi Tuhan ingin menguatkan, ingin menekankan seberapa kasihnya kepada Tuhan. Ya, akhirnya jawaban ketiga Petrus itu memberikan jawaban yang adalah apa? Bahwa engkau mengasihi aku, kata Yesus, tetapi gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus menjawab, bagaimana jawabnya? Engkau mengasihi aku. Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Nah, bahwa Petrus mengasihi, kalau kita baca dari pertanyaan pertama itu ada seperti majemuk ya. Majemuk itu dalam pengertiannya, apakah aku lebih daripada mereka, gitu ya. Maksudnya Tuhan Yesus itu, apakah Petrus itu kasihnya disamakan dengan teman-temannya, disamakan dia mengasihi orang lain dengan mengasihi Tuhan Yesus. Dan pertanyaan kedua dan ketiga memberikan jawaban bahwa Petrus sangat dan sangat mengasihi Yesus. Ya, kedudukannya harus lebih tinggi dong daripada teman-temannya. Rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Semoga pada pagi hari ini rasa kasih kita, rasa cinta kita terhadap Tuhan tidak sama dengan rasa sayang kita atau rasa cinta kita terhadap orang lain. Ya, karena memang Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, Sang pemilik kehidupan ini yang sanggup melakukan apapun yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Kita tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan, dan biarlah Dia hadir dalam kehidupan kita, memimpin dan menuntun bagi teman-teman sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap percaya Tuhan menyertaimu. Amin.